Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rosiana Muflifa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengolahan data di sekolah dasar, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatannya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Alida Triasuti Utami dengan NIM 2100342 selaku moderator dan pemateri yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi yaitu kelompok kami, kelompok 4, dengan judul Pembelajaran Kelipatan Persekutuan dan KPK atau Kelipatan Persekutuan Terkecil. Sebelum memulai presentasi, akan saya perkenalkan nama anggota kelompok saya. Selain saya sendiri, terdiri dari Arisda Putari Noaide Sausa dengan NIM 2100378 dan Rosita dengan NIM 2100394. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi hari ini, yaitu ada sesi pembukaan, presentasi, sesi tanya jawab di grup WhatsApp, dan sesi penutup, serta sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu. Kita masuki sesi pertama, yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki sesi yang kedua, yaitu presentasi. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya presentasi dengan saksama, sembari menyiapkan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan. Baiklah, sesi presentasi kita mulai. Untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri, mohon untuk disimak. Baik, teman-teman, di halaman pertama ini, di halaman awal, yaitu halaman kedua, ada sebuah halaman pengantar bagi anak-anak sebelum ia memahami lebih lanjut terkait materi yang ada di bahan ajar ini. Nah, pada bagian atas, di halaman kedua ini, pada tulisan yang berwarna oranye dan biru, itu merupakan sebuah jargon yang bisa dilaksanakan sebelum pembelajaran kepada materi kelipatannya. Nah, bunyi jargon itu bisa dipraktekkan secara bersama-sama ya. Salam matematika hebat, aku senang belajar matematika. Putar-putar, hitung 1, 2, 3. Bilang apa? Aku senang belajar matematika. Nah, selain itu, di bawahnya terdapat sebuah kalimat pengantar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kelipatan suatu bilangan, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Menurutmu apa sih kelipatan itu? Untuk membuatmu memahami dan menguasai materinya, pelajarilah bahan ajar ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Jargon tadi tentunya sebagai, jargon tadi tentunya sebagai stimulus untuk anak-anak sebelum memulai pembelajaran agar ia tertarik dengan materinya dan bisa lebih fokus gitu untuk mempelajari materi tersebut. Nah, di halaman ketiga ini merupakan sebuah daftar isi di mana materi-materi yang akan diberikan berupa kelipatan bilangan, kelipatan persekutuan, KPK, dan evaluasi beserta halaman ada materi tersebut di mana. Untuk yang pertama, yaitu terkait pembelajaran kelipatan atau kelipatan bilangan. Selanjutnya, nah untuk memberikan konsep pemahaman kepada siswa terkait kelipatan bilangan, kami memilih suatu permasalahan yang berangkat gitu dari pengalaman siswa, dari apa yang biasa mereka temui dan biasa mereka makan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, guru bisa bertanya kepada siswa, anak-anak, makanan apa yang biasa kalian beli di kantin? Oh, saya mah suka beli sosis bakar, Bu Guru. Saya suka beli seblak, saya suka beli fishball, dan makanan-makanan yang mereka sebutkan. Nah, kemudian guru bisa bertanya, makanan apa yang paling kalian sering beli? Makanan apa yang paling enak? Oh, fishball, Bu Guru. Ketika anak-anak sudah
ketika anak-anak menjawab dan memilih fishbowl yang paling banyak, kami memilih permasalahan fishbowl untuk diangkat dalam materi kelipatan bilangan. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan. Pada halaman 5, ini merupakan gambar apa? Fishbowl, Bu Guru. Ya, betul, ini merupakan gambar fishbowl. Coba perhatikan, ada berapa tusuk fishbowl di sana? Hanya ada satu, Bu Guru. Iya, betul, hanya ada satu. Dan di dalam satu tusuk fishbowl itu terdapat 4 butir fishbowl. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang anak-anak perhatikan permasalahannya. Niki mempunyai 1 tusuk fishbowl. Nika mempunyai 2 tusuk fishbowl. Nasa mempunyai 3 tusuk fishbowl. Dan Naka mempunyai 4 tusuk fishbowl. Berapakah banyaknya fishbowl dari masing-masing anak? Nah, yang ditanyakan dari permasalahan ini, berapakah butir-butir fishbowl gitu yang dimiliki oleh setiap anak? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, anak-anak dapat menyelesaikannya yang pertama dengan operasi hitung penjumlahan berulang. Nah, coba perhatikan fishbowl Niki. Niki itu di dalam soal diketahui bahwa ia hanya memiliki 1 tusuk. Di dalam 1 tusuk ada 4 butir fishbowl. 1, 2, 3, 4. Maka banyak fishbowl Niki adalah 4. Sedangkan Nika itu mempunyai 2 tusuk fishbowl. Di masing-masing 1 tusuk fishbowl-nya terdapat 4 butir fishbowl. Maka 4 ditambah 4, yaitu 8. Sedangkan Nasa itu memiliki 3 tusuk fishbowl. Masing-masingnya memiliki 4 butir fishbowl. Maka 4 ditambah 4 ditambah 4, yaitu 12. Sedangkan Naka itu memiliki 4 tusuk. Dia memiliki fishbowl yang paling banyak, 4 tusuk. Maka di masing-masing fishbowl-nya ada 4, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, yaitu 16. Nah, selanjutnya, selain dengan operasi hitung penjumlahan berulang, bisa dilakukan dengan operasi hitung perkalian. Sebenarnya sama saja untuk hasilnya, akan tetapi pada caranya yang berbeda dan konsep pemahamannya. Niki itu kan sudah diketahui dalam soal bahwa ia memiliki 1 tusuk fishbowl. Nah, di dalam 1 tusuk itu ada 4 butir fishbowl. Maka banyak fishbowl Niki adalah 1 yang menandakan 1 tusuk dikali 4. 4 yang menandakan 4 butir fishbowl. Maka 1 dikali 4 ialah 4. Sedangkan Nika itu memiliki 2 tusuk. Dan di tiap tusuknya memiliki 4 butir. Maka 2 dikali 4 yaitu 8. Sedangkan Nasa memiliki 3 tusuk, 3 dikali 4 yaitu 12. Sedangkan yang terakhir Naka punya paling banyak tusukannya, yaitu ada 4 tusuk fishbowl. Di dalam 1 tusuknya ada 4 butir, maka 4 dikali 4 yaitu 16. Nah, bisa kita bandingkan dari operasi hitung penjumlahan berulang maupun dengan operasi hitung perkalian, hasilnya sama. Itu hasil yang diperoleh ialah 4, 8, 12, dan 16. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan dari hasil yang diperoleh. 4, 8, 12, 16. Nah, coba kalian perhatikan bilangan-bilangan tersebut memiliki pola tertentu atau tidak. Iya, Bu Guru, ada polanya. Polanya seperti apa, anak-anak? Polanya bisa dengan menambahkan 4, kemudian bisa dengan mengkalikannya dengan angka 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Jadi, anak-anak, bilangan-bilangan tersebut diperoleh dengan menambahkan 4 pada bilangan sebelumnya. Contohnya, seperti 8 ini diperoleh dengan menambahkan 4 pada bilangan sebelumnya. Bilangan sebelumnya yaitu 4. 4 ditambah 4 yaitu 8. Nah, 12 juga diperoleh dari menambahkan 4 pada bilangan sebelumnya. 8 ditambah 4, yaitu 12. Begitupun pada 16. Selain dengan menambahkan 4 pada bilangan sebelumnya, bilangan tersebut juga diperoleh dengan mengkalikan 4 dengan bilangan 1, 2, 3, 4. Sebagaimana yang tercontohkan pada operasi hitung perkalian. 1 dikali 4, 4, 2 dikali 4, 8, 3 dikali 4, 12, dan 4 dikali 4, 16. Nah, di antara kedua cara perhitungan yang tertera,
Coba diskusikanlah dengan teman sebangkumu, manakah cara yang lebih efektif, apakah dengan operasi hitung penjumlahan berulang, atau dengan operasi hitung perkalian. Tentu jawaban anak akan berbeda-beda ya, sesuai dengan pemahaman lebih mereka di mana, antara perkalian atau penjumlahan berulang. Selanjutnya, dari permasalahan itu dapat kita ketahui mengenai pengertian kelipatan bilangan. Nah, yang pertama, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Teman-teman bisa ditegaskan bahwa kelipatan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli yang berupa hasilnya. Teman-teman kan pasti sudah mempelajari ya mengenai bilangan asli ini di kelas sebelumnya. Coba sekarang ingat-ingat lagi, bilangan asli itu terdiri dari angka berapa saja? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya benar, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, dengan cara mengkalikan suatu bilangan dengan bilangan asli ini merupakan cara yang pertama yang bisa kalian lakukan untuk menentukan kelipatan suatu bilangan. Contohnya, tentukan kelipatan dari 6. Di sini sudah ada penyelesaiannya. 1, 2, 3, 4, angka yang berwarna merah itu merupakan bilangan asli. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kelipatan bilangan itu bisa diperoleh dengan mengkalikan bilangan asli dengan suatu bilangan. Lalu suatu bilangannya yang mana? Yang tertera di dalam soal, yaitu 6. Maka 1 dikali 6 hasilnya 6, 2 dikali 6 hasilnya 12, 3 dikali 6 hasilnya 18, 4 dikali 6 hasilnya 24, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 6, yang ditanyakannya kelipatan dari 6 itu merupakan hasilnya. Jadi, kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, ini juga sama untuk contoh yang kedua, akan tetapi ini contoh dari bilangan belasan ya. Di sini tentukan kelipatan dari 11, di mana penyelesaiannya yang berwarna merah itu merupakan bilangan aslinya. Sebenarnya tidak sampai ke 7 saja, bisa dengan seterusnya diteruskan, kemudian dikalikan dengan 11 dengan suatu bilangan. 1 dikali 11, 11, 2 dikali 11, 22, 3 dikali 11, 33, 4 kali 11, 44, dan seterusnya sampai di sini 7 kali 11 yaitu 77, dan seterusnya. Jadi kelipatan bilangan 11 adalah hasilnya, yaitu 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan seterusnya. Kemudian, di sini ada kelipatan bilangan yang kedua. Artinya, jadi selain perkalian antara bilangan asli dengan suatu bilangan, kelipatan juga bisa dikatakan sebagai hasil pertambahan berulang dari suatu bilangan. Nah, ini merupakan cara keduanya selain dari perkalian. Di sini ada contohnya ya. Jadi untuk pertambahan berulang itu bisa ditentukan atau dibantu dengan sebuah garis bilangan. Contohnya, tentukan kelipatan dari 2. Untuk membuat garis bilangan, kita tentunya dimulai dari titik 0 sampai bilangan tertentu. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan ini, berarti kita melakukan pertambahan berulang dari angka 2, dari bilangan 2. Kita mulai dari 2. 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Kita akan meloncat, artinya kita akan meloncat sejauh 2 loncatan ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena ini merupakan pertambahan. Sehingga kita berada pada titik keempat. 4 ditambah 2 atau meloncat sebanyak 2 langkah ke arah kanan, maka kita berada pada titik ke-6. Begitupun seterusnya, sehingga kita berada pada titik ke-8 dan titik ke-10. Begitupun seterusnya ya. Nah, jadi kelipatan dari 2 ini yang Ibu tandai dengan warna ungu dan warna kuning, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, bagaimana jika kalian menemukan soal seperti ini?
Tentukan 4 bilangan yang pertama dari kelipatan 2. Karena ini sebagai contoh dari penambahan berulang, jadi kita selesaikan dengan penambahan berulang dengan dibantu garis bilangan. Sebenarnya ini juga bisa diselesaikan dengan perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, untuk ini kita tegaskan dalam pertambahan berulang saja. Untuk menyelesaikannya, sama saja seperti contoh sebelumnya, contoh barusan. Akan tetapi yang menjadi pembeda adalah apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, kita buat dulu ya garis bilangan, seperti yang tadi loncat 2 kali, karena ini merupakan kelipatan 2. Sehingga diperoleh garis bilangan seperti ini. Dengan kelipatannya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, dari kelipatan 2 ini, kita hitung sama-sama mana bilangan pertamanya. Nah, 2 ini merupakan hasil kelipatan 2 yang pertama. 4 merupakan hasil kelipatan 2 yang kedua, 6 merupakan hasil kelipatan 2 yang ketiga, 8 merupakan hasil kelipatan 2 yang keempat, dan 10 merupakan hasil kelipatan 2 yang kelima. Akan tetapi, yang ditanyakan di dalam soal adalah 4 bilangan pertama. Jadi, 4 bilangan pertama dari kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 8. 10 tidak, karena 10 merupakan kelipatan 2 yang kelima. Kemudian, di sini ada latihan. Pada hari Minggu, sebelumnya tentunya dengan diberikan latihan, ini untuk memperkuat pemahaman siswa terkait materi kelipatan bilangan. Nah, ini materi atau latihan ini berhubungan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari Minggu, Rafathar diajak ibunya ke pasar untuk membeli buah-buahan yang nantinya akan disajikan kepada tamu. Dapatkah kamu membantu Rafathar untuk menghitung berapa banyak buah yang dibeli Rafathar dan ibunya? Nah, jadi pada soal ini yang ditanyakan Rafathar anak-anak mau tidak gitu untuk membantu Rafathar dalam menghitung berapa banyak buah yang ia beli bersama ibunya pada hari Minggu. Selanjutnya, nah, ini merupakan lanjutan dari soal yang tadi. Diberikan petunjuk. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Titik-titik yang diisi berupa angka dan gambar. Coba anak-anak perhatikan. Pada halaman ke-13 ini ada buah apa saja? Ada apel, mangga, dan buah jeruk. Ya, betul. Jadi ada 3 buah ya yang dibeli Rafathar dan ibunya. Nah, anak-anak, kita selesaikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai buah apel ya. Coba perhatikan pada kotak yang pertama atau pada kolom yang pertama. Nah, ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan penjumlahan berulang ataupun dengan perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Maaf, sebentar. Nah, dilanjut ya. Nah, anak-anak bisa hitung terlebih dahulu ya apel pada kotak yang pertama. Nah, pada kotak yang pertama ada berapa jumlah apel? 1, 2. Ada 2, Bu Guru. Betul. Di kotak yang kedua, 1, 2, 3, 4. Ada 4, Bu Guru. Betul. Dan di kotak ketiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, anak-anak, sekarang kita tegaskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli ya. Ya, siap Bu Guru. Nah, ketika anak-anak sudah sepakat bahwa ini akan diselesaikan oleh perkalian, tentunya ia juga akan tahu gitu, karena sudah mempelajari pada halaman sebelumnya konsep dari menggunakan cara perkalian ini, operasi hitung perkalian. Nah, ini bisa diselesaikan dengan konsep baris, dengan kita memberikan ketentuan terlebih dahulu kepada anak bahwa baris itu yang biasa dipraktekkan sebelum masuk ke kelas, yaitu dari depan ke belakang. Kalau dari buah, berarti buah yang pertama sampai buah yang terakhir pada suatu kolom atau kotak. Nah, yang apel ini di kotak yang pertama ada berapa baris? Hanya ada 1, Bu Guru. Betul, hanya ada 1 baris. Di dalam 1 barisnya terdiri dari 2 buah apel.
Nah, jadi 1 dikali 2, yaitu 2. Di kotak yang kedua, itu ada 2 baris. Di setiap barisnya hanya ada 2 apel, maka 2 dikali 2, yaitu 4. Di kotak ketiga ada 3 baris. 1, 2, 3. 3 dikali 2, yaitu 6. Maka di kotak keempat, anak-anak akan tahu bahwa itu akan ada 4 baris, karena 1, 2, 3 menandakan bilangan asli yang dikalikan dengan suatu bilangan, yaitu 2. Maka 4 dikali 2, 8. Nah, di kotak kosong itu akan terisi 8 gambar buah apel, dan di kotak kosong kecil yang di bawahnya akan tertulis angka 8. Begitupun pada buah mangga dan buah jeruk ya. Di situ di buah mangga akan tercantum angka 3, 6, 9, dan 12, sedangkan pada buah jeruk akan tercantum angka 5, 10, 15, dan 20. Nah, di sini ada penarikan kesimpulan. Berapa banyak apel yang ada di dalam kotak di atas? Tadi sudah dibahas, ada 2, 4, 6, 8. Berapa banyak mangga yang ada di dalam kotak di atas? Ada 3, 6, 9, dan 12. Berapa banyak jeruk yang ada di dalam kotak di atas? 5, 10, 15, dan 20. Apakah banyak buah di atas menunjukkan kelipatan suatu bilangan? Ya, tentu menunjukkan kelipatan suatu bilangan. Lalu menurutmu, apakah yang dimaksud kelipatan suatu bilangan? Nah, ini sebuah penegasan kembali bagi anak-anak untuk lebih memahami mengenai kelipatan bilangan. Selanjutnya, kemudian ada latihan yang kedua, di mana anak-anak diminta untuk melengkapi kelipatan bilangan yang tersedia di dalam kotak gitu ya. Yang pertama ada kelipatan 3. Nah, tentunya ini bisa diselesaikan baik dengan perkalian ataupun dengan penjumlahan berulang. Teman-teman sendiri bisa dibuktikan ya masing-masing bahwasannya kelipatan 3 di kolom pertama yaitu 3. Di kotak pertama ada 3, di kotak kedua yang kosong itu diisi dengan angka 6, kemudian ada 9, 12, 15, dan 18. Sedangkan kelipatan 5 untuk kotak yang kosong yang kedua yaitu ada 10, 15, 20, 25, dan 30. Sedangkan kelipatan 10 itu terisi oleh angka 20, 30, 40, dan 50. Kemudian latihan selanjutnya, anak diminta untuk melakukan loncat ya, loncat-loncat pada garis bilangan. Nah, untuk menentukan kelipatan bilangan ini bisa dengan penambahan berulang. Yang pertama dari kelipatan 4. Di sini sudah disediakan garis bilangan dari 0 sampai 20, dari rentang 0 sampai 20. Tentunya anak akan mulai dari titik keempat, dan ini akan meloncat sebanyak 4 loncatan ke arah kanan, karena merupakan penambahan berulang caranya ya. 4 ditambah 4 itu hasilnya 8. Nah, kita buktikan dengan meloncat ke arah kanan sebanyak 4 loncatan. 1, 2, 3, 4. Benar, kita akan berada pada titik ke-8. 8 ditambah 4 itu hasilnya 12. Kita buktikan dengan meloncat 4 loncatan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Betul, sekarang kita berada pada titik ke-12. Begitupun seterusnya, sehingga ada pada titik ke-16 dan 20. Jadi kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan 20. Yang kedua, yaitu kelipatan 6. Tentunya seperti apa yang dilakukan pada soal yang pertama, kita juga akan membilang loncat. Akan tetapi ini sebanyak 6 loncatan atau dengan penambahan berulang dari angka 6. Teman-teman bisa buktikan dari tempat masing-masing bahwasannya dari kelipatan 6 ini yang diperoleh dari rentang 0 sampai 20 itu 6, 12, dan 18. Sedangkan untuk soal yang ketiga, kelipatan 8 itu akan diperoleh 8 dan 16 dari rentang 0 sampai 20. Selanjutnya, kemudian diberikan latihan untuk anak memasangkan bilangan yang sudah tersedia dengan bilangan kelipatannya. Nah, di sini sudah tersedia bilangan 15, 25, dan 40. Anak-anak diminta untuk memasangkan. Nah, teman-teman bisa dibuktikan di tempat masing-masing, yang 15 ini akan terpasangkan dengan bilangan kelipatan yang paling bawah, yaitu 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Sedangkan 25 akan terpasangkan dengan bilangan kelipatan yang paling atas, 50, 75, 100, dan 125, begitupun seterusnya.
Seperti pada 40 juga ya, sama berarti sisanya terpasangkan pada yang tengah, 80, 120, 160, 200, dan seterusnya. Latihan yang ada pada halaman 18 ini, anak-anak diminta untuk melengkapi kotak yang kosong gitu ya, pada yang tersedia. Nah, dengan diminta untuk menentukan bilangan kelipatannya. Kotak yang pertama itu ada angka 4, 8, 12. Nah, angka kosong itu bisa kita isi dengan, kita harus cari tahu dulu 4 ke 8 itu ditambah berapa? 4. Nah, 8 ke 12 ditambah 4 juga, maka 12 untuk melengkapi kotak kosong itu dengan menambahkan 4, yaitu 16. Kita buktikan benar tidak ditambah 4, hasilnya 20. 16 ditambah 4, benar hasilnya 20. Maka bisa kita simpulkan, sebelumnya kita simpulkan bahwa bilangan kelipatan itu merupakan bilangan kelipatan 4. Nah, di kolom yang kedua, sama ya, seperti contoh yang barusan yang kelipatan 4. Kita cari tahu dulu 7 ke 14 itu ditambah berapa? Oh, ditambah 7. Maka untuk melengkapi kotak yang kosong, bisa dilengkapi dengan angka 21, 28, dan 28. Maka bilangan ini merupakan bilangan kelipatan 7. Sedangkan yang paling bawah ini yang agak susah buat anak-anak, karena yang kosong itu yang paling depan ya, bisa dilihat dari tabel bawah paling kiri. Nah, yang kosong itu yang paling depan, akan tetapi tidak perlu khawatir, ini bisa diselesaikan dengan kita lihat terlebih dahulu angka yang saling berdekatan. Antara 45 dan 60, kita cari tahu berapa. 45 ditambah berapa hasilnya 60? Oh, ditambah 15. Maka untuk kotak yang kosong setelah 60 bisa dicari tahu dengan 60 ditambah 15, yaitu 75. Kita buktikan juga, 75 ditambah 15 benar tidak 90? Benar, maka ini fix gitu ya, ditambahnya dengan 15. Nah, untuk mencari tahu yang awal, itu bisa ditentukan dengan bilangan berapa ditambah 15 hasilnya 45, atau mudahnya 45 dikurang 15, yaitu 30. Maka ini merupakan bilangan kelipatan 15. Selanjutnya, yang paling kanan, itu diawali dengan angka 75 dan diakhiri dengan angka 175 dan sebelumnya 150. Sama caranya kita lihat dari angka yang berdekatan. 150 ke 175 itu rentang 25. Nah, maka 75 ditambah 25 itu 90. 90 ditambah 25 itu 125. Nah, jadi ini bukan kelipatan 75, teman-teman. Melainkan, ini bisa kita lihat dari penambahan berulangnya, yaitu 25. Nah, ini jadi bilangan kelipatan 25 ya. Selanjutnya, ini merupakan latihan esai buat anak-anak. Diminta untuk menentukan kelipatan bilangan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Yang pertama, tentukan 4 bilangan pertama dari kelipatan 8. Nah, teman-teman bisa buktikan bahwasanya 4 bilangan pertama dari kelipatan 8 itu 8, 16, 24, dan 32. Yang kedua, tentukan 5 bilangan pertama dari kelipatan 6. Bisa dibuktikan hasilnya yaitu 6, 12, 18, 24, dan 30. Sedangkan 4 bilangan pertama dari kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, dan 20. Nah, yang keempat, tentukan kelipatan 7 lebih besar dari 15 dan lebih kecil dari 50. Tentunya anak-anak sudah tidak perlu khawatir lagi karena ini sudah diajari pada kelas awal, sehingga pasti mereka sudah mengerti mengenai tanda lebih besar dan lebih kecil. Artinya ini diminta untuk menentukan kelipatan 7 pada rentang 15 sampai dengan 50. Bisa dibuktikan hasilnya yaitu 21, 28, 35, 42, dan 49. Yang kelima, tentukan kelipatan 9 yang lebih besar dari 15 dan lebih kecil dari 40. Bisa dibuktikan hasilnya yaitu 18, 27, dan 36. Selanjutnya yaitu materi kelipatan persekutuan. Selanjutnya, nah, sama untuk materi ini, kita berikan dulu konsep mengenai masalah yang terjadi di kehidupan gitu ya, kehidupan sehari-hari. Nah, ini berkaitan dengan masalah lampu berkedip. Di sini ada lampu berwarna kuning dan lampu berwarna merah.
Nata memasang lampu hias berwarna kuning dan merah di halaman rumahnya. Lampu berwarna kuning berkedip tiap 2 detik dan lampu merah berkedip tiap 3 detik. Jika saat ini kedua lampu dinyalakan secara bersamaan, pada detik keberapa saja kedua lampu berkedip secara bersama-sama? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ini bisa diselesaikan alternatif jawabannya yang pertama dengan menggunakan tabel. Kita membuat tabel seperti contoh pada bahan ajar, yaitu di sebelah kiri dituliskan lampu, jenis lampunya ada lampu kuning dan lampu merah. Sedangkan bagian kanan itu berisi mengenai berkedip pada detik keberapa saja. Nah, sebagaimana yang diketahui pada soal, bahwasanya lampu kuning berkedip tiap 2 detik, maka kita selesaikan satu-satu ya lampu kuning terlebih dahulu. Kita checklist pada kolom kedua yang menandakan bahwa itu detik kedua lampu warna kuning berkedip. Kemudian 2 detik kemudian, pada detik keempat, pada detik ke-6, 8, 10, dan seterusnya sampai detik ke-20. Selanjutnya, setelah selesai lampu warna kuning, kita selesaikan lampu warna merah yang berkedip tiap 3 detik. Nah, kita checklist pada 3 detik pertama, kemudian 3 detik kemudian, yaitu detik 6, 9, 12, 15, dan 18. Nah, sekarang kita perhatikan dari tabel tersebut, mana kolom, baik pada lampu kuning dan lampu merah, pada detik keberapa yang kolomnya terisi gitu, baik di lampu kuning maupun di lampu merah, terisi oleh checklistan. Pada detik ketiga, Bu Guru, salah, itu kurang tepat. Kalau pada detik ketiga, itu artinya lampu merah saja yang menyala atau yang berkedip, sedangkan warna kuning tidak. Nah, yang benar itu pada detik keberapa? Detik ke-6. Ya, betul. Detik ke-6, warna kuning berkedip, terchecklist, lampu merah juga terchecklist. Nah, selanjutnya pada detik keberapa lagi? Ke-12 dan 18. Betul. Jadi dari tabel nampak bahwa lampu merah dan lampu kuning itu akan berkedip secara bersamaan pada detik ke-6, 12, dan 18. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian dengan menggunakan kelipatan, sebagaimana materi yang awal tadi, yang tadi dibahas. Ini yang pertama kita bisa menulis kelipatan 2 terlebih dahulu. Kelipatan 2 karena lampu kuning berkedip tiap 2 detik. Kita tulis kelipatannya, kemudian kelipatan 3, karena lampu merah berkedip tiap 3 detik, kita tulis kelipatannya. Nah, di antara kedua kelipatan itu, kita kita teliti ya, mana angka yang sama. Angka yang ada di kelipatan 2 dan ada juga di kelipatan 3. Nah, yang ditandai dengan warna biru, maka kita dapat menyimpulkan bahwa lampu kuning dan merah akan berkedip secara bersama-sama pada detik ke-6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Selain menggunakan tabel dan kelipatan, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan, di mana anak dapat melakukan kegiatan membilang loncat 22 dengan menggunakan garis bilangan. Dilanjutkan juga dengan membilang loncat 33 pada garis bilangan yang sama. Jadi kita membuat satu garis bilangan, di mana di sini sudah tertera kalau yang warna merah itu menandakan loncatan 22 dari lampu yang warna kuning. Sedangkan yang biru itu loncatan 33 dari lampu yang berwarna merah. Setelah selesai, anak diminta untuk mengamati garis bilangan tersebut. Selanjutnya, dapat diperoleh bahwa hasil pada garis bilangan itu setelah diamati, ternyata bilangan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sedangkan bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kita bandingkan di antara kedua kelipatan yang telah kita tuliskan. Oh, yang sama angkanya itu ada angka 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, sebenarnya dari garis bilangan tadi sudah bisa kita lakukan gitu ya. Bisa kita identifikasi bahwasannya panah atau ini loncatan yang saling berhimpitan, yang saling bertemu, itu merupakan bilangan yang samanya, di mana lampu akan berkedip di detik tersebut. Nah, jadi lampu kuning dan merah tersebut akan berkedip secara bersamaan pada detik ke-6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Bilangan yang sama dari 6, 12, 18, 24 tersebut bisa kita sebut dengan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Sehingga kita dapat mengetahui pengertian mengenai kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih.
Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan suatu setiap bilangan, menuliskan kelipatannya terlebih dahulu, lalu melingkari kelipatan bilangan yang sama atau bersekutu. Tidak selalu dengan melingkari, bisa juga dengan memberikan warna seperti menggunakan stabilo. Ini relatif ya pada anak-anaknya. Selanjutnya, kemudian diberikanlah sebuah contoh. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Nah, kita selesaikan dengan menulis kelipatan 4 terlebih dahulu, kemudian kelipatan 6 setelah kelipatan 4 selesai, kemudian tentukan kelipatan 6-nya dituliskan. Setelah kedua kelipatan sudah tertulis, baik kelipatan 4 dan kelipatan 6, kita amati gitu ya secara teliti mana angka yang sama, baik yang ada pada kelipatan 4 dan ada pada kelipatan 6. Jadi, yang sini sudah terlihat ya, ada dilingkari gitu. Maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 ada 12, 24, dan 36. Nah, sedangkan pada soal yang kedua, sama saja, yaitu diminta untuk menentukan kelipatan persekutuan dari 5 dan 8. Kita tulis terlebih dahulu kelipatan 5-nya, kemudian kelipatan 8-nya. Kita amati mana angka yang sama, baik pada kelipatan 5 maupun kelipatan 8. Nah, ternyata ada 40, kita lingkari, jadi kelipatan persekutuan dari 5 dan 8 adalah 40. Sekian pematerian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Arishda. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada latihan. Nah, latihan ini mengenai kelipatan persekutuan untuk memperkuat pengetahuan siswa akan kelipatan persekutuan. Untuk latihan di halaman 26 ini, anak-anak dituntut untuk menentukan kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan yang ada di halaman ini. Yang pertama, soal pertama yaitu menentukan kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan 3 dan 4. Nah, anak-anak ini terlebih dahulu akan mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, yaitu 3 dan 4. Nah, untuk 3 ada 6, 9, dan seterusnya. Lalu 4 ada 8, 12, dan seterusnya. Nah, anak-anak hanya perlu menuliskan mana bilangan yang sama gitu. Antara 3 dan 4 ini, bilangan yang sama itu 12. Jadi kelipatan persekutuan itu yaitu 12. Untuk nomor selanjutnya ada 3 dan 5. Anak-anak bisa membuktikan kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan berikut yaitu 15. Seperti yang ada nomor 3, 4, dan 5. Lalu ada latihan di halaman 27, yaitu anak-anak dituntut untuk menentukan kelipatan persekutuan pertama dari bilangan yang ada. Nah, untuk yang pertama ada bilangan 3 dan 6. Anak-anak ini akan menentukan kelipatannya masing-masing dari nomor 3 dulu. Nah, untuk menuliskannya sama seperti latihan sebelumnya, anak-anak ini hanya perlu menuliskannya saja gitu ya. Namun cuma dibatasi, jadi anak itu hanya menuliskan kelipatan dari bilangan sesuai dengan jumlah kotak yang ada. Seperti misalnya 3 nih. Untuk 3 ini kotaknya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi anak-anak hanya perlu menuliskan kelipatan 3 dengan jumlah bilangan 6 saja. Untuk nomor 6, anak-anak hanya perlu menuliskan 3 nomor saja karena hanya ada 3 kotak. Nah, selanjutnya, jadi 3 kelipatan persekutuan pertama dari 3 dan 6. Nah, sebelumnya ada kotak yang dilingkari oleh tanda merah. Nah, tanda merah ini untuk memudahkan anak untuk menentukan mana yang merupakan kelipatan persekutuan. Jadi, anak-anak itu hanya perlu menuliskan kelipatan persekutuan dari bilangan yang ada di dalam kotak yang ditandai lingkaran merah. Misalnya, untuk 3 dan 6 ini yang ada di tanda merah, untuk nomor 3 ini ada 6, 9, 6,
12, dan 18. Sama seperti yang ada di nomor 6, 12, dan 18. Sehingga 3 kelipatan persekutuan pertama dari 3 dan 6 adalah 6, 12, dan 18. Begitu juga dengan latihan selanjutnya, yaitu menentukan kelipatan persekutuan pertama dari 5 dan 10. Nah, untuk angka 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak juga. Jadi anak-anak hanya perlu menuliskan 5 kelipatan dari 6 kelipatan dari bilangan 5 saja. Untuk nomor 10 ada 3 kotak. Jadi anak-anak hanya perlu menuliskan 3 bilangan persekutuan dari 10. Selanjutnya, ada 3 kelipatan persekutuan pertama dari 5 dan 10. Sama seperti sebelumnya, anak-anak hanya perlu menuliskan kelipatan yang ada di dalam kotak yang ditandai merah. Untuk nomor 5, ada 10, 20, dan 25. Dan untuk nomor 10, ada 10. Maaf, sebelumnya ini yang terakhir ini 30. Lalu untuk yang nomor 10 ada 10, 20, dan 30. Sehingga 3 kelipatan persekutuan pertama dari 5 dan 10 adalah 10, 20, dan 30. Selanjutnya ada latihan di halaman 28. Ini dimulai dengan soal cerita. Lampu bilas ayah berwarna merah dan kuning. Lampu merah menyala setiap 2 detik sekali, dan lampu kuning menyala setiap 5 detik sekali. Pada detik berapakah lampu merah dan kuning menyala bersama-sama? Tentukanlah kelipatan persekutuan dari permasalahan tersebut dengan cara membilang loncat pada garis bilangan di bawah ini. Nah, jadi anak-anak ini perlu menentukan gitu mana bilangan yang akan dihitung. Yang pertama ada lampu merah. Lampu merah menyala setiap 2 detik. Jadi anak-anak menghitung angka 2, dan lampu kuning menyala setiap 5 detik, dan angka 5. Nah, garis bilangan ini akan dimulai dari angka 0. Selanjutnya akan ditambahkan masing-masing. Yang pertama ada angka 2. Nah, akan bilang loncat angka 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Lalu ada angka 5. Mulai dari angka 0, lalu loncat ke 5. Selanjutnya akan loncat lagi 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, anak-anak ini hanya perlu menghitung sampai angka 25. Jadi lampu merah dan kuning akan menyala bersama-sama pada detik keberapa. Nah, anak-anak ini hanya perlu menentukan bilangan yang ada di manakah lampu merah yaitu angka 2 dan lampu kuning angka 5 berada di titik yang sama atau bilangan yang sama. Nah, untuk lampu merah dan kuning itu menyala bersama-sama pada detik ke 10 dan 20. Selanjutnya ada latihan di halaman 29. Nah, di latihan 29 ini, anak-anak akan menarik garis pada kelipatan persekutuan di bawah ini. Yang pertama ada angka bilangan 20. Nah, anak-anak menentukan kelipatan. Yang pertama ada angka 5 dan 9. Nah, untuk angka 5 dan 9 ini,
anak-anak perlu menghitung kelipatan persekutuannya terlebih dahulu. Misalnya, angka 5 ini pasti 5, 10, 15, dan seterusnya. Lalu angka 9, 8, 18, 27, 36, dan seterusnya. Nah, manakah yang termasuk kelipatan dari Mas dan 9? Nah, anak-anak akan disuruh membuktikan bahwa kelipatan persekutuan 5 dan 9 ini adalah 45. Lalu yang selanjutnya ada 4 dan 5. Anak-anak akan membuktikan kelipatan persekutuannya yaitu ada 20. Lalu untuk 5 dan 6, anak-anak akan membuktikan kelipatan persekutuannya yaitu 30. Selanjutnya, mengenai materi tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang akan dilanjutkan oleh Kansa ya. Baik, selanjutnya ada materi kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering kita sebut dengan KPK. Selanjutnya, nah, agar anak lebih mudah memahami mengenai materi KPK ini, kami mengambil permasalahan dengan gambar ketika mereka mengunjungi perpustakaan. Nah, coba perhatikan permasalahan berikut ini. Sarah dan Aldo mempunyai jadwal tetap mengunjungi perpustakaan yang selalu buka setiap hari. Aldo mengunjungi perpustakaan setiap 8 hari sekali, dan Sarah mengunjungi perpustakaan itu setiap 12 hari sekali. Jika sekarang mereka bersamaan datang ke perpustakaan, maka berapa hari lagi mereka akan datang secara bersamaan. Nah, dari permasalahan tersebut, kita dapat mengetahui berapa hari sekali Aldo itu mengunjungi perpustakaan, yaitu 8 hari sekali. Sedangkan Sarah mengunjungi perpustakaan itu setiap 12 hari sekali. Nah, apa sih makna dari setiap informasi yang diketahui? Jadi jika sekarang mereka datang secara bersamaan, berapa hari lagi mereka akan datang secara bersamaan kembali. Selanjutnya, nah, alternatif jawabannya itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu dengan kelipatan persekutuan. Nah, bagaimana sih cara membedakan antara kelipatan bilangan dengan kelipatan persekutuan bilangan itu? Jadi, karena Aldo itu mengunjungi perpustakaan itu setiap 8 hari sekali, maka dapat dituliskan dalam bentuk kelipatan, yaitu kelipatan 8. Coba apa saja sih kelipatan 8 itu? Jadi caranya itu dengan kita loncat ke depan gitu sebanyak 8 kali. Begitupun seterusnya. Atau dengan kata lain, jadi kelipatan itu penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Jadi tadi kelipatan 8 itu yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Mengapa 16? Karena tadi dijumlahkan dengan bilangan 8 tadi, karena kita mencari kelipatan 8. Kemudian Sarah itu mengunjungi perpustakaan setiap 12 hari sekali, maka kita dapat menuliskannya itu dengan bentuk kelipatan, yaitu kelipatan 12. Kelipatan 12 yaitu 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Nah, mengapa bisa 24? Jadi 24 ini diambil yaitu dari ditambahkan dengan bilangan 12 tadi, karena kita mencari kelipatan 12. Jadi dari kelipatan 8 dan 12 itu terdapat bilangan yang sama, yaitu 24, 48, 72, dan seterusnya. Ini merupakan kelipatan persekutuan kedua bilangan itu. Jadi, bilangan dari kelipatan persekutuan antara 8 dan 12 itu kita pilih yang terkecil karena kita mencari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, bilangan terkecilnya yaitu 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 yaitu 24. Jadi, jika sekarang mereka datang ke perpustakaan, maka 24 hari lagi mereka akan datang kembali secara bersamaan.
Selanjutnya. Nah, dengan cara faktorisasi prima. Nah, sebelum ke faktorisasi prima, kita harus mengetahui apa itu faktor terlebih dahulu. Jadi faktor itu bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contohnya itu misalnya faktor 8, yaitu 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Jadi faktor dari 8 itu mempunyai 4 faktor. Tadi telah disebutkan 1, 2, 4, dan 8. Nah, mengapa? Karena 1 kali 8 itu 8, 2 kali 4 itu 8, 4 kali 2 juga 8, dan yang terakhir 8 kali 1 itu 8. Jadi, bilangan 8 ini mempunyai 4 buah faktor. Nah, kemudian faktorisasi prima. Apa sih itu faktorisasi prima? Jadi, faktorisasi prima itu cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima itu? Jadi, bilangan prima ini merupakan sebuah bilangan asli lebih dari satu yang hanya memiliki 2 buah faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi tadi faktorisasi itu, dari faktorisasi suatu bilangan itu dapat ditentukan dengan menggunakan pola faktor, seperti yang ada di gambar. Nah, karena permasalahan tadi, kita sedang mencari KPK 8 dan 12. Maka langkah dalam mencari faktorisasi ini, lewat pola faktor ini, langkah yang pertama itu kita harus menuliskan terlebih dahulu angka yang akan dicari faktorisasi primanya, yaitu 8 dan 12. Nah, kemudian kita akan membagi bilangan tersebut mulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2, sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi selain dengan 1 dan dirinya sendiri. Nah, faktorisasi dari 8. 8 kita bagi 2, yaitu 4. 4 masih bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2, yaitu hasilnya 2. Nah, mengapa sampai di 2? Karena hasil akhirnya ini sudah merupakan bilangan prima. Jadi, jika hasil di akhir ini merupakan bilangan prima, maka kita berhenti menghitungnya sampai di sini. Kemudian kita melanjutkan ke faktorisasi yang kedua, yaitu 12. 12 kita bagi 2, yaitu 6. 6 masih bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 3. Nah, 3 tidak bisa dibagi lagi karena sudah termasuk bilangan prima. Nah, faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Sedangkan dari faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, terdapat faktorisasi prima yang sama, yaitu angka 2. Nah, jika ada faktor prima yang sama, maka kita harus memilih faktor prima dengan pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Sedangkan jika kita di EPB itu, kita harus mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi, kebalikan dari KPK. KPK itu mencari kelipatan terbesar, sedangkan EPB itu kita mencari pangkat terkecil. Nah, jadi didapat dari KPK dari 8 dan 12, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3, hasilnya itu 24. Kemudian, cara yang ketiga itu dengan tabel pembagian, atau kita sering sebut dengan teknik singkatan. Nah, dengan menggunakan tabel pembagian ini, kita membagi kedua bilangan ini dengan faktor prima terkecil, sampai tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima. Dan sampai hasilnya itu, hasil yang di bawah ini harus menghasilkan 1 semua. Nah, atau dengan kata lain, kita harus mengalihkan semua faktor prima yang ada, yang di sebelah kiri.
yang paling kiri ini. Langkah pertamanya itu kita harus menuliskan kolom pertama itu hasil bagi dari 8 dan 12, yaitu 8 kita bagi 2, mengapa 2? Karena 2 merupakan bilangan prima terkecil. Nah, kemudian 8 bagi 2, 4, dan 12 juga kita bagi 2, yaitu 6. 4 masih bisa dibagi 2, yaitu 2, sedangkan 6 juga masih bisa dibagi 2, yaitu 3. Nah, 2 masih bisa dibagi 2, yaitu 1, sedangkan 3 itu tidak bisa dibagi 2. Nah, catatan ini, jika bilangan yang dibagi tidak habis dibagi oleh bilangan pembagi, maka bilangan yang dibagi itu harus diturunkan ke baris bawahnya. Nah, kita turunkan 3 ke baris bawahnya. Kemudian 3 kita bagi 3 lagi, yaitu hasilnya 1, karena tadi 2 sudah habis dibagi 2, yaitu hasilnya 1, maka kedua bilangan dari 8 dan 12 itu hasilnya sudah sama-sama 1. Nah, jika hasil akhirnya itu sudah menjadi 1, itu merupakan hasil terakhir dari kedua bilangan ini. Nah, perbedaannya itu jika KPK itu kita ambil semua angka yang ada di baris kiri ini, yang dilingkari, sedangkan FPB itu kita hanya mengambil angka yang dilingkari, karena di FPB itu tidak semuanya bisa dibagi dengan faktor prima yang sama antara kedua bilangan itu. Nah, kita lihat dari KPK dari 8 dan 12 itu, yaitu hasil dari semua bilangan pembagi yang dilingkari, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya itu 24. Selanjutnya, nah, dari permasalahan tadi, kita dapat mengetahui apa itu KPK. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil yaitu kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Kemudian, untuk dapat mengukur kemampuan siswa, kita mencoba memberikan latihan berupa soal KPK 2 bilangan dan 3 bilangan. Nah, yang pertama itu, berapakah KPK dari 6 dan 8? Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan faktor persekutuan atau kelipatan dari 6 dan 8. Nah, kelipatan dari 6 dan 8 itu, yang pertama, kelipatan 6, 12, 20, 18, 24, dan seterusnya. Mengapa 12? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa 12 itu dijumlahkan dengan bilangan 6, karena kita mencari kelipatan 6. Kemudian, kelipatan 8. Kelipatan 8 itu ada 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, dapat dilihat bahwa mengapa 16? Nah, 16 pun sama karena kita dijumlahkan dengan bilangan 8 tadi. Kemudian didapat dari antara kelipatan 6 dan 8 itu kelipatan persekutuan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kelipatan persekutuan itu jadi hasil kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut. Nah, bilangan yang sama itu ada di 24 dan 48. Dan seterusnya ada lagi. Jadi, karena KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, kita ambil kelipatan yang paling terkecil, yaitu 24. Jadi, KPK dari 6 dan 8, yaitu 24. Kemudian, yang kedua itu, berapakah KPK dari 20 dan 30? Nah, penyelesaian yang kedua ini menggunakan Cohen faktor. Caranya sama yang sudah disebutkan tadi di permasalahan, yaitu dimulai dengan kita membagi bilangan prima terkecil, yaitu 2. 20 kita bagi 2, yaitu 10. 10 masih bisa dibagi 2, yaitu kita bagi 2, hasilnya yaitu 5. Nah, 5 sudah merupakan hasil terakhir karena merupakan bilangan prima. Karena sudah selesai angka
tadi 20, dan faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 5, maka kita akan bagi 30. Nah, 30 kita bagi 2. Mengapa 2? Karena 2 merupakan bilangan terkecil dari bilangan prima. 30 kita bagi 2, yaitu 15. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita ganti dengan 3. 15 bagi 3, yaitu 5. Nah, 5 merupakan hasil akhir karena merupakan bilangan prima. Maka didapat faktorisasi dari 30, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kemudian kita mengambil semua faktor yang ada. Jika ada faktorisasi prima yang sama, maka kita harus mengambil pangkat yang paling besar. Nah, di sini terdapat faktor yang sama, yaitu 2, maka kita harus mengambil faktor yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan semuanya dikali 3 dan dikali 5, hasilnya yaitu 60. Jadi, KPK dari 20 dan 30 yaitu 60. Selanjutnya. Nah, berbeda dengan contoh yang tadi. Contoh tadi itu merupakan kelipat KPK dari 2 bilangan, sedangkan sekarang itu merupakan KPK dari 3 bilangan. KPK dari 3 bilangan ini memiliki 3 buah bilangan, sedangkan yang tadi hanya memiliki 2 bilangan. Penyelesaiannya pun sama dengan KPK 2 bilangan tadi, hanya yang membedakan bilangannya saja, jumlah bilangan. Penyelesaiannya itu, berapakah KPK dari 3, 4, dan 6? Kita menggunakan kelipatan persekutuan. Nah, langkah pertama kita harus mencari kelipatan dari 3. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9. Kita loncat ke depan sebanyak 3 kali, karena kita sedang mencari kelipatan 3, atau bisa dengan kata lain dijumlahkan. 3 kita tambah 3 yaitu 6, 6 kita tambah 3 yaitu 9, dan seterusnya. Kemudian setelah mencari kelipatan 3, kita mencari kelipatan 4, yaitu kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari kelipatan 6. Kelipatan 6 itu yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Mengapa 12? Karena ditambah 6 tadi. Jadi, KPK yang didapat dari 3, 4, 6 itu adalah 12, karena 12 itu ada di ketiga bilangan tersebut dan merupakan bilangan terkecil dari ketiga bilangan kelipatan tersebut. Kemudian contoh selanjutnya yaitu berapakah KPK dari 9, 18, dan 36. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan form faktor. Kita harus mencari terlebih dahulu dari faktor 9. 9 tidak bisa dibagi 2, kita ganti dengan 3. 9 kita bagi 3, yaitu hasilnya 3. Nah, didapat faktorisasinya itu 3 pangkat 2 atau 3 kali 3. Kemudian yang 18 kita bagi 2, 2 itu merupakan bilangan prima terkecil. Nah, 18 bagi 2 itu hasilnya 9. 9 tidak habis dibagi 2, jadi kita ganti dengan 3. 9 bagi 3 yaitu 3. 3 sudah berhenti di 3 karena 3 merupakan bilangan prima. Nah, jadi faktorisasi dari 18 yaitu 2 kali 3 dikali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kemudian kita mencari faktor yang terakhir yaitu 36. 36 kita bagi 2 yaitu hasilnya 18. 18 masih bisa dibagi 2 yaitu hasilnya sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2. Kita ganti dengan 3, yaitu 9 bagi 3, yaitu 3. Nah, didapat faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, maka ketika mencari KPK itu kita harus mencari
pangkat dengan pangkat terbesar. Nah, di sini terdapat angka 2 yang sama, maka kita mengambil 2 pangkat 2. Kemudian 3 juga sama semua, kita masukkan ke bersama 2 pangkat 2 ini, jadi KPK-nya itu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, hasilnya itu 36. Jadi KPK dari 9, 18, dan 36 adalah 36. Nah, kemudian untuk mengukur kemampuan anak itu, kita mencoba memberikan soal KPK atau sebagai latihan dari materi KPK ini. Soal nomor 1 itu, berapakah KPK dari 3 dan 4? Nah, kita juga bisa menggunakan 3 cara tadi. Tergantung siswa akan lebih mudah memahami yang cara yang keberapa. Nah, sebagai contoh nomor 1 itu kita menggunakan kelipatan persekutuan. Nah, jadi dari kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan 4 itu ada 4, 8, 12. Nah, dari mana 8? 8 itu kita jumlahkan dari 4 ditambah 4. Jadi hasilnya itu 8, karena kita mencari kelipatan 4. Jadi KPK dari 3 dan 4 itu 12. Mengapa 12? Karena 12 ini ada di antara kedua bilangan tersebut dan merupakan kelipatan terkecil. Kemudian nomor 2 juga sama. Jadi KPK dari 5 dan 10 itu 10. Nah, 10 itu ada di antara kedua bilangan tersebut dan merupakan kelipatan terkecil. Kemudian nomor 3 juga sama, KPK dari 12 dan 16 itu 48, dan nomor 4 itu KPK dari 14, 35, dan 42 itu hasilnya 210. Kalian juga dapat mencobanya atau membuktikannya di rumah. Kemudian yang nomor 5 itu KPK dari 16, 28, dan 40. Nah, nomor 5 ini akan lebih mudah menggunakan faktor. Jadi hasilnya itu 560. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu latihan mengenai KPK dari dua bilangan dan 3 bilangan mengenai permasalahan sehari-hari. Nah, contohnya itu soal nomor 1, Sari dan Mila mengikuti les piano di tempat yang sama. Sari latihan setiap 6 hari sekali, Mila latihan itu setiap 4 hari sekali. Jika ini mereka les bersama, berapa hari lagi mereka les bersama kembali? Nah, soal ini sama dengan contoh permasalahan tadi. Bisa dengan menggunakan faktorisasi prima, kelipatan persekutuan, maupun dengan tabel pembagian. Nah, jadi kita mencari KPK dari 6 dan 4. Nah, KPK dari 6 dan 4 itu yaitu 12. Kemudian nomor 2 itu sama, kita harus mencari KPK dari 8 dan 6. Bisa menggunakan ketiga cara tadi. Hasilnya itu 24. Sedangkan yang nomor 3 ini merupakan contoh permasalahan dari kelipatan 3 bilangan. Nah, di sini terdapat ada KPK dari 3, 6, dan 7. Nah, KPK dari 3, 6, dan 7 yaitu 42. Nah, jadi pada tanggal 12 Juni 2018 mereka berenang bersama, maka 42 hari lagi mereka akan berenang bersama kembali. Jadi, mereka akan berenang pada tanggal 24 Juli 2018. Sekian pemaparan materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan keseluruhan soal-soal mengenai materi yang ada di dalam bahan ajar ini. Yang pertama ada lengkapi kelipatan bilangan di bawah ini. Bilangan yang ada yaitu 7. Jadi anak-anak hanya perlu menentukan kelipatan bilangan 7
dengan cara yang sesuai dengan minatnya atau kemampuannya, bisa dengan perkalian atau dengan penambahan berulang. Lalu yang kedua, ada soal manakah yang termasuk kelipatan 12. Nah, jadi anak-anak hanya perlu menghitung kelipatan 12, lalu dari hasilnya, anak-anak akan memilih manakah yang paling benar atau mana yang sesuai dengan kelipatan 12. Lalu yang ketiga, ada lengkapilah garis bilangan berikut, lalu tentukanlah bilangan kelipatannya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam materi sebelumnya, untuk menentukan bilangan awalnya, karena ini di bilangan awal mungkin agak susah gitu ya. Jadi, anak-anak hanya perlu menghitungnya dari menentukan 70, itu hasil 70 itu ditambah berapa bilangan, hasilnya itu 105. Lalu dari hasil itu dituliskan di sini, lalu dari 105 ditambahkan hasil yang ada. Lalu selanjutnya ada menampat, yaitu anak-anak akan menentukan 3 kelipatan persekutuan pertama dari bilangan berikut di bawah ini. Nah, seperti yang tercantum di latihan sebelumnya, anak-anak ini hanya perlu menuliskan kelipatan dari 4 dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu 6 bilangan saja. Lalu untuk nomor 8 hanya 3 bilangan saja. Lalu 3 kelipatan persekutuan pertama dari 48 ini, anak-anak hanya perlu menuliskan kelipatan persekutuan atau bilangan yang ada di dalam kotaknya. Untuk nomor 5, ada pasangkanlah bilangan berikut dengan bilangan kelipatannya. Jadi anak-anak hanya perlu menarik garis bilangan ke kelipatan persekutuan, ke kelipatannya yang sama. Misalnya menghitung 20, kelipatan persekutuan 20 yaitu 20, 40, 60, dan 80. Adakah 40, 60, dan 80? Ada. Jadi tinggal ditarik garis. Begitupun dengan 42 dan 17. Lalu nomor 6, kita menentukan KPK dari bilangan 3 dan 5. Nah, untuk ini, anak-anak bisa membuktikan bahwa KPK dari bilangan 3 dan 5 ini adalah 15 atau 4. Lalu, selanjutnya ada nomor 7, yaitu menentukan KPK dari 36 dan 40. Untuk menentukan KPK dari 36 dan 40 ini, anak-anak akan menggunakan cara faktorisasi. Nah, untuk cara faktorisasi ini, kelipatan bilangannya untuk awalnya misalnya 36 turun ke 2 kali 18. Nah, itu bisa saja berbeda-beda gitu. Namun, untuk hasilnya pasti sama gitu. Nah, untuk itu, anak-anak akan membuktikan bahwa KPK dari 36 dan 40 ini adalah A, 360. Lalu selanjutnya ada soal cerita untuk nomor 8 dan 9. Lampu di jalan A menyala setiap 6 menit sekali, sedangkan lampu di jalan B menyala setiap 8 menit sekali. Dalam waktu 1 menit, berapa kali lampu di jalan A dan lampu di jalan B menyala secara bersamaan? Nah, untuk menentukannya, anak-anak ini hanya perlu menghitung dari kelipatan persekutuan 6 dan 8. Namun, dibatasi hanya sampai angka 1 saja. Lalu untuk nomor 9, keluarga Villa mengunjungi kebun teh milik kakek setiap 3 hari sekali. Sedangkan keluarga Mala mengunjungi kebun teh milik kakek setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapakah keluarga Villa dan keluarga Mala mengunjungi kebun teh secara bersamaan pada bulan Mei ini? Nah, jadi anak-anak hanya menghitung kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Namun dibatasi dengan jumlah hari pada bulan Mei. Bagaimana anak-anak menghitung atau menentukan hari di bulan Mei? Cara gampangnya yaitu dengan menghitungnya dengan menentukan buku-buku dari jari kita. Kalau misalnya di atas, berarti itu tanggalnya 31. Kalau di bawah,
itu tanggal 30 atau di bawahnya. Nah, misalnya ini bulan Mei. Jadi dimulai dari Januari, berarti Januari 31. Februari ini bisa 28, 29. Maret ini 31. April 30. Mei. Nah, Mei ini ada di atas buku jari, berarti 31. Jadi anak-anak hanya perlu menghitung kelipatan sekutuan 3 dan 5 dibatasi sampai angka 31. Lalu untuk nomor terakhir, nomor kalkulasi terakhir, anak-anak hanya perlu menemukan yang manakah yang bukan merupakan kelipatan 6. Nah, untuk ini, anak-anak perlu menghitung kelipatan 6, lalu menentukan manakah yang tidak termasuknya. Nah, anak-anak bisa membuktikan bahwa yang bukan merupakan kelipatan 6 ini adalah 44 atau D. Nah, sekian materi bahan aja dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada Rosita dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulannya. Pelajaran kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang pertama itu kelipatan. Jadi, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Jadi, cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan operasi hitung penjumlahan berulang dan operasi hitung perkalian. Jadi, kelipatan suatu bilangan itu hasil pertambahan berulang dari suatu bilangan. Kemudian, poin yang kedua itu kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan itu yaitu kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan ini dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan, lalu melingkari kelipatan yang sama atau bersekutu. Kemudian, poin yang ketiga ini mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, jadi kelipatan persekutuan ini terkecil ini yaitu kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan 3 cara tadi, yaitu dengan kelipatan persekutuan, yang kedua itu dengan faktorisasi prima, dan yang terakhir itu dengan menggunakan tabel pembagian. Nah, sekian kesimpulan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sesi presentasi dari kelompok 4 telah selesai. Terima kasih kepada semuanya, Rosita, Arisda. Nah, untuk kekurangan maupun ketidaktepatan dalam pembuatan bahan ajar ini, kami mohon maaf. Dan insya Allah untuk masukannya bisa langsung diketik gitu ya, berlanjut ke grup WhatsApp. Nah, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.